Chapter 121. Berita bahwa Bei Hanlai telah membuat kemajuan luar biasa dengan kemampuan ilahinya dan kemudian mengeluarkan tantangan kepada Bai Xiaon di platform uji coba dengan cepat menembus tepi utara. Murid-murid berbondong-bondong ke platform persidangan, di mana mereka menunggu dengan bersemangat untuk melihat hasilnya. Bei Hanlai berdiri di sana, darahnya mendidih dengan keinginan untuk membalas dendam. Dia ingin membersihkan penghinaan yang dia rasakan, dan membuktikan kepada semua orang di tepi utara bahwa Bei Hanlai adalah terpilih yang sama seperti sebelumnya. Betapapun jauhnya aku jatuh, sejauh itulah aku akan memanjat, dan bahkan lebih tinggi lagi. Bai Xiaon, kamu hanyalah batu loncatan bagi aku. Mata Bei Hanlai terbakar kegilaan. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama, dan benar-benar yakin bahwa Sunset Incantation-nya akan mengamankan kemenangannya melawan Bai Xiaon. Tentu saja, dia telah mendengar cerita tentang pertandingan terakhir Bai Xiaon dengan Ghost Fang. Namun, ia masih yakin bahwa perjuangannya yang gila selama beberapa tahun terakhir menempatkannya dalam posisi untuk bertarung pertama dengan Bai Xiaon, dan kemudian Ghost Fang. Bai Xiaon, keluar dari sini. Bei Hanlai meraung, gemetar dalam dan luar, gemericik dengan energi yang menyebabkan guncangan hebat di antara para penonton. Basis kultivasi yang dilepaskannya seperti pusaran, berputar di sekelilingnya ke segala arah. Kerja bagus, Tetua Bei Han. Kalahkan Bai Xiaon. Hahaha, kami sudah lama menunggu hari ini tiba. Saat kerumunan bersorak, Bai Xiaon berada di hutan, duduk di atas terenggiling, menyenandungkan sedikit lagu saat mereka berjalan sedikit. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari kejauhan. Itu mengirimkan cahaya berwarna darah ke segala arah, dan memancarkan aura pembunuh yang tampaknya meresap dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Bai Xiaon mendongak ketika cahaya berwarna darah muncul di depannya, mengambil bentuk derek kertas. Sebuah suara tanpa emosi berbicara dari bangau untuk bergema di hutan. Murid Sekte Batin Bai Xiaon, Bei Hanlai dari Ban Utara, di tingkat ke-9 Ki Kondensasi, telah memasang 37.000 poin prestasi untuk menantang kamu berkelahi. Tantangannya tetap terbuka untuk setengah tahun berikutnya. Jika kamu menang, kamu dapat menyimpan poin prestasi. Jika kamu kalah, maka menurut aturan platform uji coba, kamu tidak akan dihukum. Suara itu sendiri sepertinya mengandung sesuatu yang menyebabkan darah seseorang mendidih dan impuls seseorang melonjak. Mata Bai Xiaon melebar, dan jantungnya mulai berdetak cepat. Sesuatu tentang suara itu tampaknya sengaja membuatnya gila. Pertarungan. 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 Berjuang, pantatku. Kata Bai Xiaon, memukul dadanya untuk menghilangkan efek suara. Setelah menghabiskan seluruh waktunya meneliti peraturan sekte di Ban Utara, dia tidak terbiasa dengan platform persidangan, dan tahu aturan dengan baik. Aku, Bai Xiaon, seorang murid prestise, dan saudara junior dari pemimpin sekte. Dengan cara apapun aku tidak akan ikut serta dalam perkelahian dan pembunuhan. Melirik sekali lagi pada kertas derek, ia terbatu kering dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Angin bertiup, mengirim derek kertas terbang ke samping. Sambil menyenandungkan sedikit lagu, dia mengirim terenggiling ke hutan melalui hutan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Waktu berlalu. Sekitar 1 jam kemudian, kerumunan di sekitar panggung uji coba benar-benar terkejut, dan sorak-sorai sudah mereda sedikit. Setelah 2 jam, orang-orang mulai saling berbisik bolak-balik. Bei Hanlai masih berdiri di sana di peron percobaan, gemetar dan berkedut. Bai Xiaon tidak akan menghindari pertarungan, kan? Tidak mungkin. Dia mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih. Dia, dia tidak mungkin tidak peduli dengan reputasinya, bukan? Aku ragu itu mungkin. Tidak masalah siapa yang terpilih, ketika mereka ditantang, mereka bertarung saat itu juga, atau menjadwalkan waktu lain untuk bertarung. Mengapa Bai Xiaon belum merespons? 4 jam kemudian, matahari mulai terbenam. Namun, Bai Xiaon masih belum merespons. Murid-murid Ban Utara tercengang. Sialan. Aku seharusnya telah mengetahui. Aku tidak percaya Bai Xiaon yang tak tahu malu menghindari pertarungan. Ini tidak masuk akal. Dia datang ke sini sebagai perwakilan dari Bank Selatan. Kehilangan muka bagi mereka. Saat diskusi berlangsung, Bei Hanlai memelototi arah The Beast Conservatory. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Xiaon benar-benar akan menghindari pertarungan. Dia tidak bisa menerimanya. Bai Xiaon telah mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih. Jika Bei Hanlai mengambil tempat pertama, dan kemudian seseorang menantangnya, dia tidak akan menghindari pertarungan. Dia pasti akan keluar dan bertarung. Kata Bei Hanlai dengan gigi terkatup. Cara dia berdiri di sana,
benar-benar fokus, menyebabkan murid tepi utara yang diamati terguncang ke dalam. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya lain muncul dari dalam kerumunan ketika seseorang terbang ke platform percobaan. Ketika orang-orang melihat, pendatang baru segera diidentifikasi. Dia juga seorang terpilih seperti Bei Hanlai. Susong. Ekspresi serius terlihat di wajahnya saat dia berdiri di sana di panggung percobaan. Ketika dia memikirkan kembali pertarungan yang telah dia saksikan antara Bai Xiaon dan Ghost Fang, dia tahu bahwa Ghost Fang belum benar-benar dikalahkan. Dia telah menyerahkan Bai Xiaon kemenangan dengan melelahkan dirinya sendiri. Bai Xiaon kuat, Susong harus mengakui itu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia telah tumbuh secara signifikan, dan jauh lebih kuat daripada selama pertempuran terpilih. Setelah banyak pertimbangan, dia menjadi percaya bahwa dia pasti memenuhi syarat untuk bertarung dengan Bai Xiaon. Hari ini, aku, Susong, akan bergabung dengan Bei Hanlai untuk menantang Bai Xiaon untuk berkelahi. Katanya dengan keras. Susong dari Ban Utara. Aku memberikan 20.000 poin prestasi untuk mengeluarkan tantangan. Setelah hening beberapa saat, sebuah sorakan yang memekakan telinga bangkit dari kerumunan. Tetua Brother Susong sebenarnya menantang Bai Xiaon. Kerja bagus, Tetua Brother Susong. Cahaya yang berkilauan naik ketika derek kertas kedua terbentuk dan kemudian melesat ke arah Beast Conservatory. Bei Hanlai gemetar ketika dia melihat ke arah Susong. Tatapan mereka bertemu, dan keduanya bisa melihat seberapa besar yang lain bertekad untuk melawan Bai Xiaon. Setelah beberapa saat, mereka berdua mulai tertawa di bagian atas paru-paru mereka. Pada sekitar waktu ini, seberkas cahaya lain melesat menuju platform uji coba. Itu adalah seorang wanita muda, tidak lain adalah Gong Sun Wan Er. Aku, Gong Sun Wan Er, memberikan 20.000 poin prestasi untuk mengeluarkan tantangan bagi Bai Xiaon. Sebelum kerumunan bisa bersorak lebih keras, seberkas cahaya keempat meluncur ke arah platform percobaan. Aku, Gong Sun Yun, memasang 20.000 poin prestasi untuk mengeluarkan tantangan bagi Bai Xiaon. Saudara kandung Gong Sun telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan juga menantang Bai Xiaon untuk bertarung. Saat suara mereka bergema, cahaya berkilauan, dan dua keren kertas terbentuk dan kemudian melesat ke udara menuju Beast Conservatory. Lihat betapa bersemangatnya mereka. Nah, itu seperti apa ban utara yang dipilih itu. Orang-orang terpilih itu tidak terkalahkan. Hahaha, Bai Xiaon pasti takut keluar dari celananya. Kamu tahu, bahkan jika aku kalah, itu hanya beberapa poin. Aku akan menantangnya juga. Dia perlu tahu bahwa tepi utara bersatu. Murid kelima, keenam, dan bahkan ketujuh muncul dari kerumunan untuk terbang dan berdiri di atas panggung persidangan. Aku, Chen Ao, akan berbagi pencobaan dan kesengsaraan dengan tetua Brother Gong Sun Yun. Aku memasang 700 poin prestasi untuk menantang Bai Xiaon. Tetua Brother Susong selalu memperlakukan aku dengan baik. Aku, San Chenglong, akan berdiri di sisinya. Aku mengumpulkan 500 poin untuk menantang Bai Xiaon untuk bertarung. Aku, Yao Fang, memberikan 400 poin untuk menantang Bai Xiaon untuk bertarung. Tepi utara benar-benar terguncang. Sementara itu, kembali di bis konservatori, Bai Xiaon menyaksikan dengan kaget ketika satu derek kertas demi satu terbang ke arahnya. Ketika mereka melakukannya, mereka berbicara dengan suara tanpa emosi yang sama. Begitu banyak, pikir Bai Xiaon, berkedip. Dia sudah melemparkan 3 keren kertas ke samping, hanya untuk melihat 5 atau 6 terbang ke arahnya, satu demi satu. Semua dari mereka memberikan pengaruh padanya untuk mencoba membuatnya bertarung, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Tiba-tiba, sayap-sayap tumbuh dari punggungnya ketika dia menembak menembus hutan dengan kecepatan tinggi kembali menuju stasiun penjaga kehormatan. Sepanjang jalan, selusin keren kertas lain mencapai dia, semuanya berbicara dengan jenis kata yang sama. Sensasi yang merangsang yang disebabkan oleh kata-kata itu membuat Bai Xiaon mengeluarkan raungan marah. Kalian orang-orang pengganggu seperti itu. Bagaimana kamu bisa menantang aku dengan begitu banyak orang, dan masing-masing di tingkat ke-8 Ki kondensasi atau lebih tinggi? Apa yang ingin kamu capai? Tidak, aku ingin tetap diam. Setelah kembali ke pos jaga kehormatan, dia mengaktifkan formasi mantra, menjebak bangau kertas di luar. Akhirnya, dia duduk bersila, tampak sangat tinggi. Aku pasti akan menjaga profil rendah di sini di tepi utara. Tidak mungkin aku akan menyerah pada tuntutan kamu. Huh. Menghela nafas secara emosional, dia mengesampingkan masalah itu dan mulai bermeditasi.
Ketika malam berlalu, semakin banyak orang melompat untuk bergabung dengan Bei Hanlai di platform percobaan dan mengeluarkan tantangan untuk Bai Xiaon. Seluruh sekte ditetapkan astir. Banyak dari mereka ada di sana untuk mengambil hati untuk terpilih. Dan tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah penggemar Gong Sun Wan Er. Adegan yang sangat menggembirakan melihat begitu banyak orang memasang begitu banyak poin prestasi. Sekitar subuh, Bai Xiaon menyelesaikan sesi kultivasinya dan mendorong pintu terbuka untuk menemukan hiruk-pikuk suara mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Dia menatap dengan kaget, dan bekerja keras hanya untuk menekan keinginan untuk bertarung yang bangkit dalam hatinya atas dorongan suara-suara. Yang mengejutkan, ada lebih dari 100 derek kertas menunggu di luar untuknya. Kalian orang-orang Ban Utara gila, katanya. Kulit kepala kesemutan, dia menutup pintu dan bahkan tidak mengambil satu langkah pun di luar. Keesokan paginya, dia berasumsi bahwa orang-orang Ban Utara akhirnya akan berhenti. Namun, saat membuka pintu, suara seperti halilintar terdengar dari lebih dari 300 kren kertas yang menumpuk seperti gunung di luar stasiun penjaga kehormatan. Masing-masing dan setiap kren kertas mewakili tantangan untuk bertarung. Bai Xiaon berdeham dan dengan cepat menutup pintu, lebih yakin dari sebelumnya bahwa orang-orang tepi utara gila. Terkadang merupakan kesalahan nyata untuk menjadi lebih unggul dari semua orang. Bai Xiaon. Ah, Bai Xiaon. Jika kamu membuat kesalahan di mana saja, itu karena menjadi sangat unggul. Dengan wajah murung, ia duduk di stasiun penjaga kehormatan, di mana ia berpikir untuk beberapa waktu sebelum memutuskan untuk hanya bekerja mengembangkan kerajaan Water Swamp. Waktu berlalu. Selama minggu berikutnya, setiap kali Bai Xiaon mendorong membuka pintunya, dia akan menemukan bahwa ratusan kren telah tiba. Akhirnya, dia terbiasa dengan hal itu, sampai sekitar 2.000 dari mereka ditumpuk di luar. Setiap kali murid datang untuk mengunjungi Beast Conservatory, hal pertama yang mereka perhatikan saat masuk adalah tumpukan besar kertas bangau. Seluruh ban utara mulai bergerak karena Bei Hanlai mengeluarkan tantangan pertarungan. Terpilih dicambuk menjadi badai, dan itu hanya terus tumbuh lebih intens. Akhirnya, sekitar 40% dari murid sekte dalam telah mengeluarkan tantangan untuk Bai Xiaon. Sebagian besar dari mereka menawarkan sebagian kecil poin prestasi mereka, tidak semua dari mereka seperti Bei Hanlai miliki. Akhirnya, berita menyebar ke para tetua dan para penguasa puncak, dan bahkan mereka terkejut dengan apa yang terjadi. Selama sejarah 4.000 tahun platform uji coba tepi utara, ini adalah pertama kalinya bahwa hal seperti ini pernah terjadi. Hampir 2.000 murid sekte batin telah mengeluarkan tantangan, dan semua untuk satu orang. Tidak mungkin mengendalikan situasi, yang seperti air pasang yang menyeret semua ban utara ke kegilaan. Apakah kamu mendengar berita terbaru? Hari ini, 300 murid sekte batin menantang Bai Xiaon di panggung persidangan. Hahaha, Bai Xiaon pasti takut setengah mati. Sekarang dia pasti menyadari betapa kuatnya ban utara, dan betapa kita bersatu. Tahan. Aku akan menantangnya juga. Sekarang juga. Chapter 122. Para murid Ban Utara memandang menantang Bai Xiaon sebagai semacam pencapaian heroik. Itu menyebabkan kehebohan sehingga berita bahkan menyebar ke tepi selatan. Para murid di sana bertukar pandang dengan rasa simpati. Tentu saja, simpati itu bukan untuk Bai Xiaon. Itu untuk para murid Ban Utara. Mereka benar-benar tidak mengenalnya sama sekali. Tunggu saja. Tidak akan lama sebelum mereka menyadari betapa menakutkannya Bai Xiaon. Waktu berlalu. Pada hari ke-10, jumlah murid sekte batin yang telah menantang Bai Xiaon telah mencapai sekitar 2.300 total. Jumlah itu bertambah setiap hari. Itu mencapai titik bahwa setiap murid sekte batin yang tidak pergi untuk menantang Bai Xiaon dianggap telah kehilangan muka. Tidak pergi ke platform percobaan untuk mengirim derek kertas dianggap hina. Setelah itu menjadi norma, bahkan lebih banyak orang menantangnya. Hahaha. Pada hari ini, aku, Suda Bao, memasang 10 poin pantas untuk menantang Bai Xiaon. Huh. Aku, Yo Yun Chong, menantang musuh utama Ban Utara 3 hari lalu. Sayang sekali numskul itu tidak berani bertarung. Pada hari ke-13, jumlah murid yang menantang Bai Xiaon melewati angka 3.000. Tepi utara benar-benar dan benar-benar dalam kegilaan. Kemanapun kamu pergi, satu-satunya hal yang dibicarakan orang adalah tantangan bagi Bai Xiaon. Untuk badai besar yang disebabkan oleh satu orang tidak pernah terjadi. Tantangan baru muncul setiap hari, dan puluhan ribu murid sekte luar berkumpul di sekitar panggung persidangan, di sana untuk menyaksikan para murid sekte dalam yang bangga dalam kemuliaan mereka. Setiap derek kertas yang terbang disertai dengan sorak-sorai, terlepas dari berapa banyak poin jasa telah disiapkan sebagai taruhannya. Bei Hanlai tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya akan melahirkan kekacauan seperti itu.
Dia sekarang jauh lebih terkenal daripada sebelumnya, terutama mengingat bahwa dia telah kembali dari cedera ke ketinggian saat ini. Pada hari ke-17, jumlah murid yang menantang Bai Xiaon menembus 4.000. Badai yang telah menyusul tepi utara mengisi seluruh sekte. Pada titik ini, apa yang terjadi bukan lagi tantangan sederhana untuk dilawan. Itu adalah simbol. Jumlah poin jasa yang ditawarkan tidak masalah. Beberapa orang menawarkan kurang dari 10. Namun, acara itu sangat menarik sehingga semua orang harus berpartisipasi. Bai Xiaon takut. Dia tidak berani bertarung dengan Ban Utara. Hahaha. Bahkan jika dia lebih kuat dari dia masih harus berlutut sebelum kekuatan gabungan dari Ban Utara. Semangat Ban Utara tidak akan pernah bisa dilampaui. Empat penguasa puncak Ban Utara diikat lidah, dan pemimpin sekte Zheng Yuandong memandang dengan mata lebar. Bahkan para tetua utama memperhatikan. Bagaimanapun, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Murid-murid Ban Utara sangat bersemangat tentang masalah itu sehingga hampir setiap hari setelah tantangan dikeluarkan, orang-orang akan bergegas ke bis konservatori untuk melihat kren kertas yang terbang untuk bergabung dengan tumpukan. Bersorak nyaring akan selalu menemani adegan itu. Pada hari ke-20, 80 hingga 90% dari murid sekte dalam telah mengeluarkan tantangan untuk bertarung. Baru saat itu kekacauan mulai mereda. Pagi itu, seorang murid luar sekte kekar muncul di dekat platform persidangan, tampaknya penuh semangat. Dalam benaknya, mengingat fakta bahwa lebih dari 4.000 orang telah menantang Bai Xiaon di depannya, bahkan jika Bai Xiaon memang memilih untuk melawan seseorang, dia pasti tidak akan memilih orang yang telah menawarkan poin prestasi yang rendah. Bagaimanapun, Bai Xiaon telah mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih. Untuk dapat menantang seseorang seperti itu, bahkan jika dia menghindari pertempuran, meninggalkan murid kekar meledak dengan sukacita. Kemudian, dia bisa membual bahwa dia telah menantang Bai Xiaon, tetapi bahwa Bai Xiaon telah lari dari pertarungan. Lebih bersemangat dari sebelumnya, murid kekar melepaskan kekuatan tingkat keempat Qi kondensasi dan melompat ke platform uji coba, orang pertama hari itu untuk mengeluarkan tantangan, dan juga sekte luar pertama yang melakukannya. Setelah mendarat di persidangan, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Aku, Liu Dabiao, memasang 200 poin pantas untuk menantang musuh utama Ban Utara, Bai Xiaon. Sambil menertawakan bagian atas paru-parunya, Liu Dabiao menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke arah konservatorium Beast. Bai Xiaon, setelah kamu menerima tantangan Lord Tiger, akankah kamu, seorang murid sekte batin, berani bertarung denganku? Tindakan orang ini mengejutkan semua orang yang hadir. Reaksi pertama adalah bahwa Liu Dabiao ini jelas-jelas bodoh. Tidak peduli seberapa menjijikannya Bai Xiaon, dia telah mengambil tempat pertama dalam pertempuran yang dipilih. Dia bukan tipe orang yang bisa ditantang oleh murid sekte luar. Tetapi kemudian orang-orang menyadari bahwa Liu Dabiao jelas menggunakan kesempatan ini untuk mencoba mendapatkan nama untuk dirinya sendiri, dan mata mereka mulai bersinar terang. Untuk murid sekte luar untuk menantang murid sekte dalam, yang kemudian melarikan diri dari pertandingan, adalah situasi yang luar biasa yang membuat pembakaran darah semua orang. Liu Dabiao jelas telah mengeluarkan tantangannya untuk bertarung karena dia ingin bergabung dalam kesempatan besar menentang musuh utama Bang Utara. Bahkan ketika Liu Dabiao berdiri dengan bangga di atas panggung percobaan, Bai Xiaon baru saja bangun dari sesi meditasi di stasiun penjaga kehormatan Beast Conservatory. Sambil mendesah, dia mendorong membuka pintu. Selama 20 hari terakhir, dia sakit kepala setiap kali membuka pintu. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika terlalu banyak derek kertas dibangun, keinginan untuk bertarung akan tumbuh terlalu kuat, dan ia tidak akan mampu mengatasinya. Karena itu, hal pertama yang dia lakukan setiap pagi adalah membuka pintu. Setiap kali dia melakukannya, dia akan melihat ratusan bangau kertas, dan mendengar banyak suara mengeluarkan tantangan. Kemarin, dia bahkan meluangkan waktu untuk menghitung semuanya, dan mendapati ada lebih dari 4.000. Sekarang, mereka bertumpuk di mana-mana. Kali ini ketika dia membuka pintu, dia terkejut menemukan hanya beberapa lusin bangau kertas baru. Tapi kemudian, hanya sesaat kemudian, awan besar lebih dari 1.000 kren, meledak dengan keinginan untuk melakukan pertempuran yang bisa menjatuhkan gunung dan mengeringkan laut, terbang ke arahnya dari jauh di kejauhan. Pikiran dan hati Bai Xiaon langsung diliputi oleh keinginan kuat untuk bertarung. Ketika lebih dari 1.000 kren kertas turun, membuat dia kewalahan dengan keinginan untuk berperang, dia benar-benar dikuburkan oleh kren. Sesaat kemudian, kepalanya muncul, dan dia merangkak keluar dari dalam tumpukan kren. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Dia mengulurkan tangan dan meraih derek pertama yang dilihatnya, untuk mendengar suara tanpa emosi berbicara di telinganya. Murid sekte dalam Bai Xiaon, murid sekte luar Liu Dabiao dari Ban Utara, tingkat keempat Qi kondensasi,
telah memasang 200 poin pantas untuk menantang kamu berkelahi. Bai Xiaon menatap kren kertas, kaget. Ketika dia mendengar bahwa sang penantang berada di tingkat keempat Qi Condensation, matanya bersinar karena marah. Sungguh banyak pengganggu, orang-orang Ban Utara ini. Aku sudah berusaha keras untuk tidak menonjolkan diri, tetapi itu tidak mungkin. CS. Jika Bei Han Lai tidak mau mengakuinya hilang, dan merasa ingin muncul setelah 10 tahun dalam meditasi terpencil, hal itu bisa dimengerti. Para murid sekte batin ingin menantangku. Aku bisa bertahan. Tapi sekarang para murid sekte luar menantangku. Cukup. Cukup. Aku bisa menerima tantangan. Liu Dabiao. Tingkat keempat Qi kondensasi. Dia satu-satunya. Bai Xiaon menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas ke dalam. Sayang sekali binatang buas di Beast Conservatory tidak bisa dihilangkan dengan mudah kecuali mereka terikat. Ditambah lagi, dia tidak tahu Heavenspan Shamanic Control Incantation. Kalau tidak, dia akan membawa ratusan binatang buas ke sini bersamanya dan menghancurkan arena pertempuran. Dipenuhi dengan penyesalan, dia mengangkat dagunya dan menatap derek kertas. Aku menerima tantangan ini. Sementara itu, kembali ke peron percobaan, Liu Dabiao berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang, berjemur dalam perasaan menjadi pusat perhatian. Itu hampir luar biasa pada tingkat emosional. Bai Xiaon, Lord Tiger akan menunggumu untuk 10 napas waktu. Kamu noob. Kamu bodoh. Apakah kamu berani menerima tantangan Lord Tiger, atau tidak? Bai Xiaon, pergi ke sini sekarang. Saat dia semakin bersemangat, suaranya terus semakin keras, membuat kerumunan semakin bersorak. Liu Dabiao benar-benar bekerja keras, dan bahkan tidak pernah berhenti untuk mempertimbangkan bahwa Bai Xiaon mungkin benar-benar menerima tantangannya. Dari sudut pandangnya, fakta bahwa Bai Xiaon telah menghindari perkelahian selama 20 hari terakhir berarti bahwa bahkan jika dia mulai menerima beberapa, dia pasti akan memilih murid sekte batin. Dia tidak akan pernah begitu tak tahu malu untuk bertarung dengan seseorang dari sekte luar. Lagi pula, dia telah mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih. Liu Dabiao merasa lebih bangga pada dirinya sendiri daripada sebelumnya, dan memberi selamat pada dirinya sendiri karena memilih situasi yang sempurna untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia bahkan bisa membayangkan seperti apa itu dalam beberapa hari. Semua orang di sekte luar akan tahu siapa dia, dan ketenarannya yang baru ditemukan mungkin bahkan menyebabkan beberapa suster junior yang dia sukai tertarik padanya. Bai Xiaon, kamu memiliki 3 napas waktu tersisa. Dia meraung. Percepat. Apakah kamu berani bertarung dengan Lord Tiger? Tertawa dengan kepuasan yang luar biasa, ia bersiap untuk melepaskan diri dari platform. Tapi kemudian, tiba-tiba, layar cahaya naik di depannya, membuatnya tidak mungkin untuk pergi. Para murid di sekitarnya menatap kaget. Selanjutnya, suara yang benar-benar tanpa emosi terdengar untuk mengisi platform uji coba. Murid sekte dalam Bai Xiaon telah menerima tantangan yang dikeluarkan oleh murid sekte luar Liu Dabiao. Biarkan pertempuran dimulai. Cahaya berkilauan dari teleportasi dapat dilihat sebagai Bai Xiaon perlahan-lahan muncul di platform percobaan, berkat kekuatan dari derek kertas. Di sana dia berada di depan puluhan ribu murid Ban Utara, yang semuanya menatap dengan kaget. Keheningan mematikan memenuhi udara. Di antara kerumunan puluhan ribu adalah murid sekte luar dan sekte batin, namun mereka semua dipukul dengan suara bisu seperti ayam kayu saat mereka menatap Bai Xiaon. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan Bai Xiaon benar-benar akan menerima tantangan. Meskipun itu dalam bidang kemungkinan, masih benar-benar sulit dipercaya bahwa dia akan menerima tantangan dari murid sekte luar di tingkat keempat Qi kondensasi. Rasa tidak tahu malu seperti itu menantang imajinasi setiap orang yang hadir, dan membuat pikiran mereka benar-benar kosong. Kamu Liu Dabiao? Bai Xiaon bertanya, menggenggam tangannya di belakang punggung dan terlihat sangat serius. Lutut Liu Dabiao mulai bergetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia tampak seperti hampir pingsan. Matanya kosong, dan untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Bai Xiaon akan benar-benar menerima tantangannya? Aku. Dia gemetar sangat keras sehingga dia tidak bisa berbicara dengan benar. Sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, Bai Xiaon berkata, mengapa kamu tidak mengakui? Ketika aku menyerang, aku menakuti bahkan diri aku sendiri. Kata-kata itu mengenai telinga Liu Dabiao seperti menabrak petir. Memvisualisasikan semua cerita yang pernah ia dengar tentang Bai Xiaon, terutama tragedi Bei Hanlai, lututnya menjadi kaku. Ketakutan, dia hampir mulai menangis. Aku mengakui.
Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menghilang, dan Bai Xiaon berdiri di sana dengan bangga di panggung percobaan, menyaksikan 200 poin jasa ditambahkan ke medali komandonya. Hidup bisa sangat sepi, katanya, menjentikan lengan bajunya dan mendesah. Para penonton mulai melolong marah, begitu keras sehingga bergema keluar dari tepi utara untuk didengar oleh para murid di tepi selatan. Chapter 123. Benar-benar tak tahu malu. Aku tidak percaya dunia memiliki seseorang yang tak tahu malu seperti dia di dalamnya. Surga. Sepanjang tahun-tahun aku belum pernah melihat seorang pria yang tidak tahu malu seperti itu. Aku tidak bisa menangani ini. Tidak bisa menanganinya, aku katakan. Aku akan mencekiknya sampai mati. Minggir. Penjahat Bai Xiaon yang tak tahu malu ini tidak bisa dipahami. Semua orang menjadi gila dan berteriak di puncak paru-paru mereka. Mata ditembak dengan darah. Liu Dabiao muncul kembali setelah kebobolan, kakinya bergoyang dan air mata mengalir di wajahnya. Semua orang yang hadir merasa kasihan padanya. Ini terlalu banyak. Alih-alih menerima tantangan seorang murid sekte batin, ia melawan murid sekte luar. Jika dia ingin memilih seseorang yang lemah untuk bertarung, oke, tapi apakah dia harus memilih seseorang yang lemah? Hei, lawan aku, Chen Ao. Aku menantang kamu pada hari pertama. Ayo, aku berani ya. Para murid sekte batin menjadi gila, melepaskan kemarahan pada Bai Xiaon yang bisa mengguncang surga dan bumi. Saudara kandung Gongsun dan Su Song melaju kencang menuju panggung percobaan dari kejauhan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka terguncang, tetapi juga marah. Itu terutama berlaku untuk Bei Hanlai, yang melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Bai Xiaon, aku menantangmu untuk bertarung. Kata-katanya menyebabkan semuanya berguncang seolah-olah dengan guntur, dan mengisi keempat puncak tepi utara. Tak terhitung murid dari sekte luar dan dalam terkejut. Dengan mata terbelalak, mereka mulai berlomba menuju platform percobaan. Begitu banyak orang berteriak bahwa mereka ingin bertarung bahwa beberapa ratus kren kertas terbentuk dan ditembak ke arah Bai Xiaon, hampir menggenangi dirinya. Ini adalah adegan yang belum pernah dimainkan sebelumnya di tepi utara. Para murid menjadi gila, dan bahkan 4 penguasa puncak dibiarkan terengah-engah. Sekelompok besar tetua muncul, melayang-layang di udara dan melihat ke bawah ke tempat kejadian. Namun, tidak peduli dari mana mereka menganalisis situasi, mereka tidak bisa memikirkan cara Bai Bayochoch melanggar aturan sekte. Wanita tua dari iris petal pik menatapnya dengan mata terbelalak, sadar bahwa semua yang telah dilakukannya sesuai dengan semua peraturan. Melihat semua kren kertas, dan melihat betapa marahnya semua orang, Bai Xiaon mulai marah. Dia tidak melakukan apapun untuk mendapatkan ini, dan yakin bahwa dia benar. Dia tidak melanggar aturan sekte tunggal. Dia tidak menantang satu orang pun, mereka terus menantangnya. Yang dia lakukan hanyalah menerima tantangan. Mendengar bagaimana semua orang meneriakkan tantangan padanya, matanya membelalak, dan dia meraung, sekalian banyak pengganggu. Baik, baik, kamu memaksaku untuk ini. Menyapu pandangannya yang marah ke arah kerumunan, dia melambaikan tangannya, dan suara seperti air yang deras bisa terdengar ketika lebih dari 5.000 kren kertas muncul dari tasnya. Itu semua adalah dari kertas yang telah dia kumpulkan baru-baru ini, 1.000 diantaranya baru saja datang di pagi itu. Kerumunan langsung terdiam. Para murid sekte dalam semua membelah buku-buku jari mereka, siap bertarung setiap saat. Adapun para murid sekte luar, mereka terbakar dengan amarah. Namun, beberapa dari mereka, ribuan impulsif yang telah bergabung dengan Liu Dabiao untuk mengeluarkan tantangan, juga agak gugup. Bai Xiaon, jantung berdenyut amarah, memandang keren kertas dan kemudian memilih satu dari murid sekte luar di tingkat kelima Ki kondensasi. Kamu, katanya dengan angkuh. Aku menerima tantanganmu. Ketika suaranya bergema, salah satu murid sekte luar di kerumunan, seorang remaja, menghilang ketika dia diteleportasi ke platform persidangan. Dengan gemetar, air mata mengalir di matanya dan keluar dari sudut-sudut, dia beringsut mundur. Aku mengakui. Para penonton menganga, dan visi beberapa orang mulai menjadi hitam ketika mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan kedalaman sebenarnya dari ketidakberdayaan Bai Xiaon. Argreg, aku akan membunuhnya. Bai Xiaon, kamu tidak akan melarikan diri kali ini. Tidak kecuali kamu bertarung dengan semua orang di sini. Sampai itu terjadi, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Tingkat tak tahu malu ini. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Surga. Aku berharap beberapa kilat abadi jatuh dari langit dan memukulnya mati.
Itu hanya membuat Bai Xiaon lebih marah. Melihat sekeliling kekerumunan yang marah, dia berkata, aku, Bai Xiaon, datang ke sini dari tepi selatan, sendirian dan miskin. Aku menjaga ekor aku di antara kedua kaki aku hingga sekarang karena aku tidak ingin menyinggung siapapun. Tapi karena kamu memaksaku, maka baiklah, aku akan keluar semua. Mata merah cerah, dia mengepalkan rahangnya dan mengeluarkan derek kertas dari seorang murid di tingkat kelima Ki kondensasi. Beberapa saat kemudian, murid sekte luar muncul di depan Bai Xiaon. Begitu ketakutan dia berada di ambang kehancuran. Dia segera berteriak bahwa dia kebobolan. Bai Xiaon mengeluarkan harum dingin dan kemudian menghasilkan kertas derek lain. Dengan meningkatnya kemarahan orang banyak, Bai Xiaon menghasilkan satu tantangan keren demi satu milik murid sekte luar. Masing-masing sangat ketakutan sehingga kaki mereka terasa seperti jeli. Namun, tantangan tidak dapat dibatalkan oleh penantang, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menangis dan menyaksikan poin prestasi mereka ditransfer ke Bai Xiaon. Setelah kebobolan, mereka akan kembali ke kerumunan, kemarahan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya, namun juga merasa sedih karena kehilangan poin prestasi. Tentu saja, poin prestasi Bai Xiaon meningkat dengan cepat, ke titik di mana bahkan dia terkejut. Hari itu adalah bencana besar bagi semua murid sekte luar impulsif. Bagi mereka, Bai Xiaon telah menjadi iblis jahat yang mengkonsumsi poin pantas dengan prasangka ekstrim. Adapun Bai Xiaon, dia dengan kejam menyapu seluruh kelompok murid sekte luar, proses yang memakan waktu 3 hari. Dia tidak bertarung sekalipun, meskipun mengeluarkan semua kren kertas membuat lengannya agak sakit. Murid-murid Ban Utara adalah apoplektik, suara mereka serak dan sakit dari semua teriakan. Namun, mereka tidak tenang sedikit pun. Akhirnya, Aula Kehakiman harus turun tangan untuk mengendalikan keadaan. Tetapi bahkan mereka hanya bisa menonton Bai Xiaon di tempat kerja, tetap waspada terhadap kemungkinan pemberontakan di pihak murid Ban Utara. Keempat penguasa puncak memandang dengan takjub. Saling melirik, mereka bisa melihat ketidakberdayaan dan keterkejutan di mata masing-masing. Tidak heran Bang Selatan mengirim Bai Xiaon ke sini. Orang ini bisa membuat sekte itu jatuh ke tanah. Namun, dia belum melanggar aturan sekte. 3 hari kemudian, Bai Xiaon mengulurkan tangan kanannya untuk melonggarkannya, lalu mengeluarkan harum yang dingin. Setelah menyelesaikan semua tantangan pertarungan para murid sekte luar, dia melihat ke sekitar puluhan ribu orang di sekitarnya, dan bisa mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi. Setelah hening sejenak, dia tertawa kecil. Ya, karena kamu akan seperti itu, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Pada saat itulah kehati-hatian normalnya memudar, dan urat-urat baja yang sama muncul yang telah hadir dalam pertarungan dengan klan Luo Chen. Bahkan ketika orang banyak memandang dengan mata merah, dia memilih tantangan pertarungan dari murid sekte batin. Semua mata benar-benar fokus pada platform percobaan saat sosok itu terwujud. Itu adalah seorang pemuda kurus yang, pada saat dia muncul, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Bai Xiaon, hari ini aku akan... Ledakan. Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, Bai Xiaon tepat di depannya, melepaskan serangan tinju. Mata pria muda kurus itu melebar ketika dia berlayar di udara dan kemudian menghantam perisai yang mengelilingi platform percobaan, di mana dia merosot ke bawah, tidak sadarkan diri. Para penonton tersentak, dan mata mereka membelalak. Bai Xiaon berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya saat ia mengeluarkan derek kertas kedua dari seorang murid sekte batin. Beberapa saat kemudian, murid sekte batin kedua muncul di platform. Dalam sekejap mata, kepalan tangan melintas, dan dia tidak sadarkan diri. Kemudian, Bai Xiaon mengeluarkan tantangan ketiga. Butuh 1 hari baginya untuk menerima tantangan keren dari 100 murid sekte batin. Mereka semua berada di tingkat ke-8 Ki kondensasi, namun belum ada dari mereka yang bisa bertahan dengan satu pukulan dari Bai Xiaon. Ketika malam tiba, Bai Xiaon memilih untuk beristirahat. Dia duduk bersila di peron percobaan, dikelilingi oleh kerumunan marah yang membungkuk mencegah dia pergi jika dia mencoba. Keesokan harinya saat fajar, Bai Xiaon membuka matanya. Dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya, ia memilih derek kertas, dan sekali lagi mulai bekerja. Sekali lagi, 100 orang tidak tahan dengan satu pukulan. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. 20 hari berlalu di mana Bai Xiaon menerima 2000 tantangan dari para murid sekte batin. Mereka semua berada di tingkat ke-8 Ki kondensasi, dan tidak ada yang bisa melawan serangan kepalan tangannya. Tak satu pun dari mereka bahkan mendekati kualifikasi. Meskipun itu tentu saja merupakan pemandangan yang mengesankan, murid-murid Ban Utara belum dibungkam, juga kemarahan mereka berkurang. Itu pada hari ke-20 bahwa Bai Xiaon dengan tenang menghasilkan surat tantangan milik seseorang di tingkat ke-9 Ki kondensasi. Segera, orang-orang terkejut mengetahui bahwa Bai Xiaon begitu kuat,
bahwa para murid di tingkat ke-9 Ki kondensasi hanya bisa menahan 2 serangan tinju sebelum dietuk tak sadarkan diri. Beberapa dari mereka bahkan batuk seteguk darah. Murid-murid tepi utara terhuyung-huyung, dan banyak dari mereka akhirnya terdiam. Bahkan 4 terpilih besar, saudara kandung Gongsun, Susong, dan akhirnya Bei Hanlai, tidak bisa menahan lebih dari 10 serangan tinju berturut-turut. Bei Hanlai benar-benar terkejut menemukan bahwa Sunset Incantationnya tidak tahan sama sekali dengan Bai Xiaon. Saudara kandung Gongsun tercengang. Mereka berada di bawah kepercayaan bahwa mereka telah mengalami kemajuan pesat sejak pertempuran terpilih, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Bai Xiaon telah maju jauh lebih cepat daripada yang mereka miliki. Susong menghadapi Bai Xiaon dengan getir, dan baginya, rasanya seperti berdiri di depan Ghost Fang. Teror yang dirasakan adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. 10 pukulan tinju mengakhiri segalanya. Tubuh kedagingan Bai Xiaon sudah dalam posisi untuk melakukan kontak dengan belenggu pertama. Setelah dia mencapai tingkat kulit emas abadi, dia akan berada di puncak tulisan suci pembentuk laut naga, dan akan berada di ambang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan seperti itu membuatnya benar-benar tak terkalahkan bagi siapapun di bawah yayasan pendirian. Setelah melihat 4 kejatuhan besar yang dipilih, murid-murid Ban Utara lainnya duduk diam di sana, memandang Bai Xiaon dengan ekspresi rumit. Meskipun kemarahan masih membakar hati mereka, pada akhirnya, mereka harus mengakui superioritasnya. Di dunia kultivasi, rasa hormat diberikan kepada yang kuat dan kuat. Bai Xiaon telah menyerang teror ke lubuk hati mereka, dan pada saat ini, telah benar-benar mengalahkan murid-murid Ban Utara. Dia masih musuh utama mereka, tetapi sekarang, orang ingin bekerja sekeras mungkin untuk melampaui musuh utama itu. Sulit untuk mengatakan siapa yang bergerak terlebih dahulu, tetapi segera, kerumunan itu telah membuka jalan menuju konservatorium binatang. Chapter 124. Bai Xiaon selesai berkelahi. Ketika para murid tepi utara membuka jalan untuknya, dia menggelengkan kepalanya dan, terlihat agak murung, perlahan mulai berjalan pergi. Emosi yang campur aduk dapat terlihat di mata para murid ketika mereka menyaksikannya pergi. Dari kejauhan, dia menghela nafas dan mengayunkan lengan bajunya. Ini salahku, katanya. Aku seharusnya menjaga profil yang lebih rendah. Ai! Dalam hati, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, bahkan bersemangat. Namun, dia mempertahankan penampilannya yang sepi dan kesepian. Dia membuat siluet yang sangat suram. Murid-murid di tepi utara terkoyak, dan tidak ada di antara mereka yang benar-benar yakin dengan apa yang mereka rasakan. Saudara kandung Gongsun, Susong dan Bei Hanlai tidak ingin menyerah begitu saja, namun mereka merasa tidak berdaya. Mereka telah bekerja keras untuk mengejar Bai Xiaon, dan bahkan percaya bahwa mereka telah melampaui dia, hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah tertinggal jauh di belakang. Perasaan itu membuat mereka merasa sangat sedih. Susong menghela nafas. Mungkin, bertahun-tahun dari sekarang, dia atau Ghost Fang yang akan mencapai legacy echelon. Saudara kandung Gongsun memikirkan hal yang sama. Satu-satunya yang bereaksi berbeda adalah Bei Hanlai, yang berdiri gemetaran di sana, tangannya mengepal. Dia tidak akan menyerah. Tidak bisa menyerah. Kenangan pertempuran terpilih adalah seperti cambuk tak terlihat yang terus-menerus menyerang dia. Bahkan ketika dia mengertakkan giginya, tangan datang untuk beristirahat di bahunya. Itu tidak lain adalah kakaknya, Bei Hanfeng, orang nomor 1 yang terpilih dari Sunset Peak. Dia sudah lama tiba di tempat kejadian, dan salah satu kren kertas yang ditinggalkan Bai Xiaon adalah miliknya. Setelah secara pribadi menyaksikan apa yang telah dicapai Bai Xiaon selama sebulan terakhir ini, Bei Hanfeng tahu betul bahwa dia sendiri, bukan pasangan yang cocok untuk Bai Xiaon. Dan dia berada di tingkat ke-10 Ki kondensasi. Karena kekuatan tubuh kedagingan Bai Xiaon yang menakutkan dan kecepatan yang tak terlukiskan, dia tahu bahwa dia akan dihancurkan semudah ranting kering. Kakak, kata Bei Hanlai. Bakat laten kamu melebihi milikku, kata Bei Hanfeng membesarkan hati. Bekerja keraslah dalam kultivasi kamu. Kemunduran sementara tidak berarti apa-apa. Beberapa anggota generasi senior yang sekarang berada di Esela Legacy adalah leluhur ketika mereka berada di kondensasi Ki atau yayasan pendirian. Mereka bekerja selama bertahun-tahun untuk mempersiapkan diri mereka untuk menjadi terpilih dari generasi mereka. Meskipun kata-kata itu telah diucapkan kepada saudara juniornya, mereka dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Bei Hanlai berdiri diam beberapa saat sebelum mengangguk. Di masa depan, jangan memprovokasi Bai Xiaon, kata Bei Hanfeng lembut. Tidak masalah seberapa buruk dia di masa lalu, pada saat ini, dia telah mendapatkan rasa hormat dari Ban Utara. Selanjutnya, kamu bisa belajar sedikit dari cara dia melakukan sesuatu. Dia tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur.
Tidak terjebak dalam imajinasinya. Tidak terpesona oleh kekayaan. Tetap fokus dan tekun. Orang ini sangat menakutkan. Bei Han Feng bukan satu-satunya yang menyimpan pikiran seperti itu. Dari lebih dari 2.000 murid sekte batin Bai Xiaon telah dikalahkan, sebagian besar memikirkan hal yang sama. Terkadang, Bai Xiaon adalah operator yang lancar. Ban Utara telah mengambil inisiatif untuk menantangnya, tetapi dia tidak mendorong terlalu jauh. Itu adalah keputusan yang telah diambilnya untuk kepentingan Ban Utara, dan lebih dari 2.000 murid yang belum dikalahkannya, untuk membuat mereka tetap berwajah. Terus menerima tantangan pertarungan tidak akan ada artinya. Selain itu, dia sudah mengumpulkan sejumlah poin prestasi yang mengerikan. Untuk saat ini, hal terbaik adalah membiarkan hal-hal turun, dan membiarkan tantangan yang tersisa berakhir setengah tahun kemudian. Tidak hanya itu akan memberi kesan pada tepi utara, itu akan mengurangi sedikit rasa permusuhan yang dirasakan para murid di sana terhadapnya. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Murid-murid tepi utara berdiri di sana dengan tenang, dan banyak dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan lebih dari mereka menghela nafas dalam hati saat rasa hormat terhadap Bai Xiaon mekar di hati mereka. 4 penguasa puncak melayang di sana, melihat ke bawah dengan ekspresi serius. Bai Xiaon ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada dia selama pertempuran terpilih. Yang Ghost Fang telah berada dalam meditasi terpencil sepanjang waktu ini sebagai persiapan untuk pendirian yayasan. Dari mereka berdua, aku bertanya-tanya siapa yang lebih kuat. Bertahun-tahun dari sekarang, mungkin salah satu dari mereka akan memasuki Legacy Echelon dan menjadi salah satu sumber daya paling kuat dari Spirit Stream Sect. Sangat sulit untuk memasuki Legacy Echelon. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mencapai level Gold Core dalam 2 siklus 60 tahun. Jika kamu melebihi 2 siklus 60 tahun, maka bahkan mencapai Gold Core hanya akan membuat kamu menjadi tetua utama. Baik Ghost Fang dan Bai Xiaon memiliki jalan panjang di depan mereka. Jika salah satu dari mereka benar-benar berhasil mencapai Legacy Echelon dan melampaui kami para penguasa puncak, mereka mungkin bisa memasuki lokasi di mana kekuatan cadangan Spirit Stream Sect yang paling mendalam berada, Spirit Stream Pocket Realm. Tidak hanya sihir pusaka dari para tetua utama yang ada di sana, jika seseorang beruntung, itu bahkan mungkin untuk bertemu. Patriarch Spirit Stream. Sampai saat ini, hanya sekitar 20 anggota Legacy Echelon telah memasuki Spirit Stream Pocket Realm. Mereka adalah benih warisan sejati yang tidak bisa dihancurkan dari Spirit Stream Sect. Masing-masing dari mereka memberikan kekuatan dan dukungan sejati untuk Sekte Stream Roh. Tidak ada dari kita yang memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa puncak yang melindungi gunung. Hanya Li Qinghou yang memiliki peluang nyata. 4 penguasa puncak bertukar pandang dan menghela nafas ketika mereka mengingat hubungan Bai Xiaon dengan Li Qinghou. Akhirnya, orang banyak bubar. Pada hari-hari berikutnya, tepi utara tenang dan kembali normal. Itu sama di sekte luar dan dalam. Ketakutan yang telah ditanamkan ke dalam hati para murid terwujud dalam bentuk kultivasi yang rajin. Mungkin mereka tidak lagi memandang Bai Xiaon sebagai musuh sejati, tetapi mereka pasti memandangnya sebagai lawan yang harus dilampaui. Peningkatan ledakan dalam kegiatan budidaya membuat 4 penguasa puncak tepi utara sangat senang. Waktu berlalu. Setengah tahun. Bai Xiaon tetap berada di Beast Conservatory, sama seperti sebelumnya. Setiap hari, ia membudidayakan kitab suci pembentuk naga dan bekerja dengan kerajaan Water Swamp. Dia juga menghabiskan waktu dengan hati-hati mengamati semua binatang buas di Beast Conservatory. Dia bekerja keras untuk merawat semua hewan, baik yang jinak maupun yang ganas. Akibatnya, binatang buas terus tumbuh lebih menyayanginya. Ditambah lagi, semakin banyak waktu yang dihabiskannya menjelajahi hutan, semakin akrab ia tumbuh dengannya. Itu terutama berlaku pada satu lokasi jauh di dalam hutan, di mana ada gua yang gelap gulita. Aliran hitam tanpa batas berkeliaran keluar dari gua itu, yang merupakan tempat terkenal di tepi utara. Jurang binatang kuno. Seharusnya, gua itu mengarah langsung ke 9 kata bawah dunia, dan juga terhubung ke dunia saku misterius. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tinggal di gua, disegel di tempat oleh para patriark roh sekte-sekte bertahun-tahun yang lalu. Mereka sekarang adalah pasukan cadangan untuk sekte ini, dan salah satu alasan utama mengapa para murid tepi utara menumbuhkan seni kontrol binatang perdukunan mereka. Namun, ranah saku misterius memiliki asal yang sangat misterius. Sepanjang 10.000 tahun sejarah sekte Stream Roh, hanya sebagian kecil saja yang telah dieksplorasi. Setiap beberapa ratus tahun, kekuatan segel perlu diperkuat, yang membutuhkan biaya besar untuk dibayar oleh sekte. Meski begitu, sumber daya yang luas di dalam dunia misterius memastikan bahwa itu adalah salah satu tempat paling penting di tepi utara. Selain semua itu, Chasm Beast kuno juga merupakan tempat tinggal penjaga binatang suci Spirit Stream Sect, naga tinta Heavenhorn. Bahkan,
Itu bahkan bagian dari segel itu sendiri. Senjata ofensif Spirit Stream Sec yang paling kuat, Heavenhorn Sword, yang telah menerima peningkatan roh 9 kali lipat, telah ditempa dari tanduk gudang naga itu. Basis budidaya naga tinta Heavenhorn begitu mengerikan sehingga bahkan Zheng Yuandong tidak punya pilihan selain menyebutnya senior. Kembali ketika Spirit Stream Sekte berjuang dari Delta ke Lower Reaches, naga tinta Heavenhorn telah menjadi pengikut Patriarch Spirit Stream, dan kontribusinya pada sekte tidak bisa dikecilkan. Suatu hari, Bai Xiaon berdiri di tepi air terjun yang mengarah ke jurang binatang kuno. Dia telah mengunjungi lokasi itu beberapa kali, dan telah membaca tentang sejarah tempat itu, dan naga tinta Heavenhorn. Seperti yang selalu dia lakukan, dia melemparkan salah satu pil obatnya ke air terjun, lalu berdeham. Senior Heavenhorn, serunya, ini aku lagi, Bai Xiaon dari generasi junior. Aku hanya ingin menggunakan Earth Flame di sini. Harganya sama seperti biasanya, kan? Aku akan membayar dengan pil obat seperti yang biasa aku lakukan. Tidak menunggu jawaban, ia bergegas ke sebuah gua yang telah ia buka agak jauh. Setelah menjadi akrab dengan hutan Beast Conservatory, dia hampir segera melihat jejak vena Earth Flame di daerah tersebut. Gua kecil ini dia gali terhubung ke vena itu, dan telah menjadi stasiun kerja meramu pil di tepi utara. Semua pil yang dibuatnya untuk binatang buas itu dibuat di sini. Namun, setelah membaca tentang sejarah tempat ini di Sleep Giok, ia memutuskan untuk bermain aman. Karena itu, setiap kali dia datang untuk menggunakannya, dia akan melemparkan obat roh ke air terjun, yang dia anggap membayar sewa dengan cara tertentu. Meskipun dia tidak pernah mendapat jawaban ketika dia melempar obatnya, baik secara lisan atau sebaliknya, dia sudah terbiasa dengan praktik itu, dan karenanya terus melakukannya. Sebulan kemudian, Bai Xiaon muncul dari gua kecil itu, matanya berkilauan cerah, ekspresinya sangat gembira. Ramuannya berjalan sangat lancar. Sampai sekarang, hasilnya dengan obat roh tingkat 3 sudah luar biasa, untuk sedikitnya. Selanjutnya, basis kultivasinya tidak lagi merayap perlahan. Sebagai gantinya, itu telah meroket ke lingkaran besar tingkat ke-9 Ki kondensasi. Hahaha, tidak akan lama sekarang sebelum aku bisa melangkah ke tingkat ke-10 Ki kondensation. Maka aku bisa bersiap-siap untuk Foundation Establishment. Selama setengah tahun terakhir, kulit perak kematiannya juga menjadi semakin halus. Yakin bahwa basis kultivasinya sekarang bahkan lebih luar biasa daripada sebelumnya, ia memutuskan untuk menguji pemanggilan kuali violetnya. Yang membuatnya senang, beberapa kuali muncul. Sekarang, dia sangat mahir melepaskan dan mengingat kemampuan ilahi. Dalam kegembiraannya, dia memikirkan kembali teknik magis tertentu yang telah dia gunakan sejak lama, sihir yang, secara teknis, telah dia ciptakan. Human Grand Controlling Magic. Kembali dalam pertarungannya dengan klan Luo Chen, dia tanpa sadar menggunakan sihir pada Chen Heng, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Selama bertahun-tahun, keinginannya untuk menyempurnakannya hanya tumbuh. Dia tidak memiliki kultivator untuk berlatih, tetapi ada banyak binatang buas di konservasi binatang. Setelah berpikir lebih jauh, kegembiraannya tumbuh ketika ia berlari keluar untuk menemukan beberapa binatang buas untuk menguji Grand Magic Controlling Grand-nya. Pada hari-hari berikutnya, hutan adalah tempat yang cukup kacau. Bai Xiaon segera menemukan bahwa Grand Magic pengendalian manusianya tidak bekerja pada apapun dengan kerangka yang sangat besar, atau basis kultivasi yang tinggi. Namun, ketika datang ke binatang kecil dengan basis budidaya di tingkat kelima dari kondensasi Qi atau lebih rendah, ia memang memiliki beberapa keberhasilan yang terbatas. Merasa agak tertekan, tetapi tidak mau mengakui kekalahan, dia lebih memikirkan sihir agung pengendalian manusia. Akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa teknik menggunakan kekuatan spiritual ini untuk mengendalikan tubuh dan pikiran lawan, kehilangan sesuatu. Jika dia bisa menemukan apa yang hilang, dia bisa membuatnya bekerja. Bahkan ketika Bai Xiaon bekerja dengan Human Grand Controlling Magic, jauh di dalam cas Beast kuno adalah mata biru yang terbuka di beberapa titik baru-baru ini. Itu menatap keluar dari jurang binatang kuno di Bai Xiaon, dan sinar aneh bisa terlihat jauh di dalam. Tiba-tiba, suara kuno yang sangat dalam bergumam, di pengendalian manusia. Bertahun-tahun yang lalu, Eccentric Frigid Sect memiliki ide yang sama. Chapter 125. Kemampuan ilahi yang Bai Xiaon beri nama manusia Grand Controlling Magic berubah menjadi semacam permainan untuk binatang buas. Mereka sering mendapati diri mereka secara misterius mengambang di udara, hanya untuk jatuh beberapa saat kemudian. Kadang-kadang, mereka bahkan berdiri dengan dua kaki. Binatang buas tidak takut dengan apa yang terjadi, dan sebenarnya merasa agak lucu. Bahkan mencapai titik di mana beberapa binatang kecil akan berlari ke Bai Xiaon segera setelah mereka melihatnya, berharap bersenang-senang bermain game baru. Beberapa binatang besar seperti harimau terbang kadang-kadang melihat Bai Xiaon melambaikan jarinya pada mereka dan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia akan menghela napas dan berjalan pergi tanpa tertekan.
Binatang seperti itu bingung tentang apa yang sebenarnya dilakukan Bai Xiaon. Sebulan kemudian, ia memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan pekerjaannya dengan Human Grand Controlling Magic. Aku pasti bisa membuat sihir ini bekerja, pikirnya. Ketika itu terjadi, itu akan mengguncang surga dan bumi. Namun, aku perlu memperlambatnya. Setelah aku menjadi sedikit lebih kuat, aku bisa mengolahnya dengan sempurna. Dia tidak benar-benar ingin menyerah. Tetapi setelah sebulan tanpa sedikit pun kemajuan, dia harus mengakui bahwa sudah waktunya untuk pindah. Dia akan mulai menumbuhkan kerajaan Water Swamp lagi ketika dia tiba-tiba memikirkan sayap roh yang dimilikinya. Ketika nenek tua memberi aku mutiara protomagnetik dan sayap roh ini, dia mengatakan sesuatu tentang Arcane Gravitational Repulsion. Mata bersinar, dia menarik sayap untuk memeriksa mereka. Setelah beberapa hari belajar, dia menyadari bahwa dia lagi-lagi berurusan dengan sesuatu yang harus menunggu sampai masa depan. Akhirnya, dia mengubur ambisinya dan mulai menumbuhkan kerajaan Water Swamp. Waktu berlalu, dan tak lama Bai Xiaon telah berada di tepi utara selama 2 tahun. Adapun Beast Bird itu sudah tumbuh menjadi bunga Beast Bird setinggi 3 meter, meskipun belum mekar. Menurut perhitungan Bai Xiaon, itu tidak akan terlalu lama sebelum bunga dibuka. Adapun Water Swamp Kingdom-nya, dia mengolahnya terus-menerus, dan itu tumbuh semakin mengesankan. Setiap kali dia melepaskannya, suara gemuruh bisa terdengar, dan kekuatan aneh muncul yang tidak datang dari dunia di sekitarnya. Pada titik ini, dia telah menghabiskan waktu mengamati semua lebih dari 900 hewan di konservasi binatang. Dia tahu mereka seperti punggung tangannya sendiri, namun, esensi kehidupannya masih belum terbentuk. Jangan bilang pengamatan, aku tidak mencukupi. Aku mungkin harus mengamati beberapa binatang yang bahkan lebih kuat. Dia memikirkan masalah ini untuk beberapa waktu, dan akhirnya, melihat ke arah jurang binatang kuno. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan bahwa pergi ke sana terlalu berbahaya. Dengan itu, matanya mulai bersinar, dan dia menoleh untuk melihat 4 puncak gunung di tepi utara. Masing-masing dari 4 puncak gunung memiliki penjaga binatang roh. Di puncak setiap puncak gunung adalah binatang buas yang sangat kuat ditugaskan untuk melindungi gunung itu. Meskipun tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan naga tinta Heavenhorn, mereka semua luar biasa dengan caranya sendiri. Setiap beberapa hari, mereka akan muncul di tempat terbuka, baik terbang di langit, atau mengaum di bagian atas paru-paru mereka untuk mengguncang seluruh area. Ketika itu terjadi, sejumlah besar murid akan terlihat kagum dan iri. Pada waktunya di tepi utara, Bai Xiaon memperhatikan fenomena ini. Itu terutama berlaku pada Phoenix 7 warna dari Iris Petal Peak, yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Setelah mengambil keputusan, dia bergegas keluar dari Beast Conservatory. Akhirnya, berada di jalur yang mengarah melewati platform percobaan. Itu bukan pertama kalinya dia melihat patung binatang besar di bawahnya. Setiap kali dia melakukannya, dia mendapat perasaan yang sangat aneh, yang merupakan hal yang sama yang terjadi pada banyak murid lain yang mempelajari patung itu. Pengamatannya di masa lalu tidak membuahkan hasil, jadi akhirnya, dia tidak memperhatikannya. Saat dia berjalan melewatinya kali ini, dia kebetulan melirik sejenak sebelum berbalik untuk memperbaiki pandangannya pada Iris Petal Peak. Bahkan ketika dia bersiap untuk bergegas ke arah itu, hatinya berdegup kencang, seolah-olah sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Sayap protomagnetik muncul di belakangnya, dan dia melesat maju beberapa puluh meter. Bahkan ketika dia bergerak, kabur hitam melesat melewati tempat dia baru saja berdiri, dan suara bentrok yang mengerikan terdengar, seperti 2 baris gigi tajam yang bersentuhan. Volume suara yang mengejutkan menyebabkan lingkungan bergetar, akan sulit untuk membayangkan tingkat kekuatan di belakangnya, atau kebencian yang dapat menyebabkan gigi patah sedemikian rupa. Kabur hitam itu ternyata adalah anjing hitam besar, tingginya sekitar 3 meter. Itu seperti seekor lembu jantan muda, meskipun agak kurus, dengan bulu kurus yang membuatnya tampak seperti anjing liar. Saat ini sedang menatap Bai Xiaon dengan ekspresi ganas di wajahnya. Saliva menetes dari taringnya yang tajam, dan matanya bersinar merah, seolah-olah dengan kegilaan. Bai Xiaon sangat terkejut sehingga keringat muncul di dahinya. Namun, begitu dia melihat anjing hitam besar itu, dia mengenalinya. Hei, bukankah kamu Beast Laia Snake Stalker Beast? Kamu, sebelum dia selesai berbicara, anjing hitam itu menggigil dan kemudian berlari ke kejauhan. Rupanya, jika itu tidak berlaku pada pukulan pertama, itu akan mundur dengan cara apapun. Bai Xiaon agak terkejut. Tentu saja, dia tidak sendirian di daerah itu. Ada murid ban utara lainnya di sekitar, dan mereka mengenali anjing itu segera. Terengah-engah bisa didengar, dan segera orang-orang mendiskusikan masalah di antara mereka sendiri. Itu adalah Nick Stalker Beast dari tetua Brother Beihan. Anjing kecil yang malang. Tetua Brother Beihan menolak untuk mengatasinya sekarang, dan tidak ada orang lain yang berani mendekatinya.
Bahkan para tetua pun merasa tidak enak tentang itu. Ya, itu benar. Sejak suatu hari, Nick Stalker Beast kadang-kadang terlihat mengintai di tepi utara. Suatu kali aku melihatnya berdiri di atas bukit, memandang ke atas ke arah malam. Rasanya sedih. Sayang sekali. Tampaknya itu mencoba untuk menyergap Bai Xiaon. Bai Xiaon berkedip. Setelah mendengar beberapa hal yang dikatakan orang, dia merasa tidak enak. Menatap ke arah anjing itu melarikan diri, dia memutuskan untuk melihat ke masalah mengapa ia ingin menyergapnya. Apalagi yang bisa kulakukan dalam situasi itu? Dia berpikir, mendesah. Aku bilang pada Bei Han Lai bahwa dia harus menyerah. Aku bahkan mengatakan kepadanya bahwa bahkan aku takut akan serangan aku sendiri. Sambil menghela nafas lagi, dia berbalik dan menuju ke puncak iris petal. Sebagai murid prestise, ia memiliki akses yang hampir tidak terbatas ke berbagai lokasi di sekte, bahkan di tepi utara. Setelah dengan hati-hati memanjat ke puncak Iris Petal Peak, ia mendekati gua di puncak, tetapi tidak masuk. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di atas batu besar di dekatnya, lalu menunggu dengan tenang. Penantian itu berlangsung selama 3 hari. Akhirnya, seruan nyaring terdengar ke langit fajar, menembus awan ketika cahaya 7 warna mulai bersinar dari dalam gua. Kemudian, seekor phoenix berwarna 7 terbang keluar, merentangkan sayapnya lebar-lebar saat melayang ke udara dengan elegan. Ketika sinar matahari menghantam tubuhnya, pantulan 7 warna yang dipancarkannya menyilaukan. Bai Xiaon terguncang saat dia menyadari tingkat kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Phoenix. Bahkan dengan unding Silver Skin yang luar biasa, dia jauh dari cocok untuk hal itu. Saat dia menyaksikan, dia mengaitkan gambar Phoenix dengan ingatan, mencapnya di hatinya. Dia mengamatinya untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, di mana Phoenix berputar kembali ke dalam gua, benar-benar mengabaikannya dalam proses. Mengambil napas dalam-dalam, dia memejamkan mata dan secara mental mengingat gambar Phoenix 7 warna, kemudian terus menunggu. 5 hari lagi berlalu, dan pada waktu fajar, burung Phoenix muncul kembali. Waktu berlalu. Bai Xiaon tinggal di puncak iris petal selama beberapa bulan untuk mengamati Phoenix, hanya sesekali kembali ke Beast Conservatory untuk menangani berbagai urusan sebelum bergegas kembali. Para murid iris petal Peak segera mengetahui masalah ini, dan agak bingung. Kebanyakan orang tidak memperhatikannya, tetapi ada beberapa murid sekte batin yang mulai berspekulasi tentang apa yang dia lakukan. Sebulan lagi berlalu, dan Bai Xiaon merasa bahwa pengamatannya terhadap Phoenix sudah lengkap. Selanjutnya, dia menuju ke Sunset Peak. Penjaga binatang roh dari Sunset Peak adalah gagak hitam, bermata 3. Panjangnya sepenuhnya 6 meter, dikelilingi oleh pusaran hitam yang memutarbalikkan udara. Itu tidak keluar sangat sering, Bai Xiaon hanya melihatnya 2 kali dalam sebulan. Setiap kali terbang, petir akan bergerak di daerah itu. Gagak selalu muncul dalam kegelapan malam, tidak pernah selama siang hari. Karena itu, Bai Xiaon terbiasa tetap fokus pada malam hari. 3 bulan berlalu, dan dia melihat gagak 5 kali. Setiap kali itu muncul, dia akan memperhatikan, dan akan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pengamatan. Perlahan-lahan, dia merasa seolah-olah roh esensi hidupnya menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Wali binatang buas dari Archway Peak bukanlah makhluk terbang, melainkan kadal besar. Itu bergerak perlahan, tetapi memancarkan energi yang luar biasa. Jauh lebih mudah bagi Bai Xiaon untuk mengamati. Setiap kali muncul dari guanya, ia akan bertengger di atas batu tertinggi di puncak Archway Peak, di mana ia akan memandang ke kejauhan. Bai Xiaon menghabiskan beberapa bulan di sana, dan bisa mengamatinya lebih detail daripada Phoenix 7 warna dan gagak bermata 3. Penjaga binatang roh dari puncak Ghost Fang cukup aneh. Bahkan hampir tidak pantas menyebutnya binatang buas. Itu adalah hantu gunung. Itu tampak seperti penggabungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, terbentuk bersama seperti gunung. Setelah mendapatkan kesadaran, itu menyebut dirinya hantu gunung. Itu berbentuk humanoid, dengan bulu hitam panjang dan mata seperti manusia yang terletak di bawah rahang mirip serigala. Ia juga memiliki 2 tanduk melengkung di bagian atas kepalanya. Tubuh bagian bawahnya bersisik seperti ular, dan kepalanya ada di kepala harimau. Membentang di belakangnya adalah ekor panjang. Ia membawa tulang yang mengerikan di tangannya kemanapun ia pergi, dan setiap kali keluar ke tempat terbuka, awan terbentuk di atas di langit, menutupi matahari dan bulan. Dalam kegelapan yang terjadi, matanya akan bersinar dengan cahaya misterius. Melihatnya saja membuat Bai Xiaon gemetar ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa benda itu sadar akan keberadaannya, tetapi itu jauh di atasnya sehingga dia tidak berkenan untuk bahkan memperhatikannya. Setiap kali muncul di puncak gunung, ia akan melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong tanpa suara.
Raungan itu akan menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya di puncak Ghost Fang bergetar, dan itu hanya akan berhenti ketika hantu gunung kembali ke guanya. Waktu berlalu, dan Bai Xiaon bolak-balik di antara gunung-gunung untuk melakukan pengamatannya. Perlahan-lahan, rasanya semakin seperti roh esensi kehidupannya terbentuk. Namun, dia semakin merasa bahwa dia telah mencapai beberapa penghalang yang belum ditembus. Murid-murid dari Ban Utara perlahan-lahan menyadari bahwa ia mengamati penjaga binatang buas roh. Kebanyakan tidak mengerti mengapa, tetapi Susong, Bei Hanlai, dan beberapa murid sekte batin lainnya cukup yakin apa yang sedang terjadi, dan itu menyebabkan jantung mereka berdebar. Dia mengolah kerajaan Water Swamp. Cukup banyak murid sekte batin sampai pada kesimpulan itu. Setelah semua, menumbuhkan kerajaan Water Swamp melibatkan pengamatan jangka panjang dari banyak binatang buas. Water Swamp Kingdom adalah sihir rahasia pada tingkat yang sama dengan Ghost Hound Tonight. Namun, hasilnya berbeda untuk setiap orang yang mengolahnya. Beberapa dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa, yang lain sangat lemah. Fakta bahwa Bai Xiaon mengamati binatang-binatang itu menyiratkan bahwa roh esensi hidupnya belum lahir. Aku ingin tahu seperti apa roh esensi hidupnya. Diskusi berkecamuk di antara para murid sekte dalam, dan Bai Xiaon melanjutkan pengamatannya. Prosesnya berlangsung selama 1 tahun. Selama waktu itu, orang lain selain murid sekte dalam datang untuk memperhatikan apa yang terjadi. Para penguasa puncak dari 4 gunung, pemimpin sekte, dan bahkan Li Qinghou semuanya diam-diam mengamati kemajuan Bai Xiaon dengan kerajaan Water Swamp. Mereka semua terkejut. Secara umum, mengamati binatang buas di Beast Conservatory seharusnya sudah cukup untuk membentuk roh esensi kehidupan kerajaan Water Swamp. Tapi sepertinya itu tidak cukup untuk Bai Xiaon. Dia melanjutkan untuk mengamati roh penjaga binatang dari 4 puncak gunung. Namun, itu juga belum cukup. Roh esensi kehidupan Bai Xiaon tampaknya sangat sulit untuk dibentuk. Roh esensi kehidupan berbeda dari orang ke orang. Mereka terbentuk berdasarkan dunia tersembunyi yang ada di dalam setiap orang, dan menciptakan roh ilusi misterius dan tak terduga. Apa yang akan menjadi roh esensi kehidupan Bai Xiaon menjadi? Semua orang menyaksikan Bai Xiaon menyimpulkan pengamatannya terhadap 4 penjaga binatang roh. Dengan itu, dia berjalan dengan susah payah melewati tepi utara, memikirkan bagaimana dia tidak punya apa-apa lagi untuk diamati. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia hanya selangkah lagi dari menerobos penghalang dan melahirkan roh esensi kehidupan kerajaan Water Swamp. Namun, satu langkah itu terasa sangat luas. Bai Xiaon bingung, dan tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika dia berjalan di sepanjang tepi utara, dia berjalan melewati platform percobaan, dan tanpa sadar memandangi patung di bawah platform. Dia telah berjalan melewati lokasi ini berkali-kali, dan setiap kali dia melakukannya, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan patung itu. Kali ini, dia berhenti di tempat dan memandang. Kemudian, sebuah getaran melandanya, dan matanya bersinar dengan rasa tidak percaya.